melihat mau sabaho kami tu jolomi Tuhan di manugoto di nama muhayulon nami hami dinang rohami madapoton hula-hula nami raja silitonga tas roha nami tulang mandatut Tuhan madapoton nasida di ramoti hopar dalanan nami di manugoto Tuhan di nama muhayulon nami hami homa na jongjong di tonga-tonga nami mangaramoti sude ulaon siya mulai manugoton Rodina Borhatam itu gereja tu bagas joromi sahatu nama jalo pasu-pasu parbogason anak dohot paruman nami jongjong itu hasaluna ramoti saluna sama dala do dengan nahang dinang menguduti di ulan ujuk kami di Sopogabe Oma Tuhan madongani batulus suryaka ulau na ulau kami ulau sihabatahon na sumaralo haipason untuk pamatang kami sesa ng dosa haurangan nami upasatami tangyang nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Jadi sama ni matulang kasih makan dulu jadi sama dia Johan Ulun nungarohami bison Labuan ijahan alas asalas narohami
ta Jehovah amanami na marhabangsa di jijang ni saluhut. Gok puji-pujian doh tamaleten ni rohanami Tuhan di pasatami tu ada pamuna semurni di begasan guarni anakmu Yesus Kristus lahok perse amin. Tuhan takas di botoho perpunguan nami di manuguton ima di nalau borhat tami tu joromi di nalau majalo pasu-pasu boru dohot helanami siako marhite-hite perhaladumi. Tuhan jului perdalanan nami tangat-tangat kami sahat tujoromi asa di begasan lasrofa dohot sonang seharibu-ribu kami Tuhan jului perdalanan nami todito di perbadiai matotong namangani ate-ate nami genuh jong-jongi di ulau namangi udope Tuhan nang na ano di gedung suduin na upasatami may tuho di begasan sa dagoar di magoar na umuli Yesus Kristus Tuhan nami. Mau liate marohan nami diho. Amen. Orhat madainan tubuhan laklak ko inang tubusik ko Orhat madainan tubuhan anak ko inang Borhat madaina Dongan mugabe Helakiro kap matua Horas madaina Dito nagdaran Nang dusahan Hori hutan Unang pola mas ako ay tibudo sirang peyang mo tandiki huwag ka po Sayunang tumatanis po matutupian Ingot martangian Asa oras hangunan lang ng natilugan Anakku na buju, anak hasiaku, anakku na lagu, ingot doho aman, dia kapodani, ngatu ami. Pabor hato namar sikolai Uluan nadawi aman Bengen toho mama Bengen toho manaw nadan muli Molo ingat do sudah tahe aman pangan lahong nasawin
si patalo gusto na tua mo Matay gomo sama Anggia mubarok kami di jalodo ama di jalodo tali yang kiamat. Lam daw amang pangarap to ami anak hasiaku dihabur cuhoko doi sude amang di tanah si lebani Tuhani 25 Juni 2021, mari sama-sama kita memberikan doa restu kepada mereka dengan kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita menyambut mempelai dengan pujian hari bahagia dalam hidupku. Haleluya. Keturunan yang tak Tuhan dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan hari bahagia dalam hidupku Tuhan. Hari bahagia dalam hidupku.
semua katakan amin. Kita buka dengan doa pembukaan. Namanya Pendeta Kasper dan membawa dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, hari yang berbahagia Tuhan, untuk kami semua Tuhan bisa berkumpul di tempat ini. Dan saat ini Tuhan kami mau memulai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus acara pernikahan ini Tuhan, pemberkatan nikah dari sahabat kami, saudara kami, rekan sekerja dalam pelayanan ini Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau yang memberkati, memimpin ibadah ini dari awal Tuhan, dan lagi perlindungan-Mu sempurna atas kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga ini bukan hanya di tempat ini, tapi saat mereka menempuh hidup baru, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas mereka. Silakan dulu ya, puji Tuhan. Sudah pernah dulunya deh ya, orang tua ada Johan ya, orang tua ada Prinsip ya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, hari ini hari yang indah, hari yang berbahagia buat kita semua saudara. Meskipun situasi di dunia, di bangsa kita hari-hari ini sedang dicekam ya, sepanjang ibadah pemberkatan ini sampai nanti ibadah mengadatinya di gedung Sopo KB. Tuhan berikan kelancaran semua, kesehatan, bahkan Tuhan jagai semua, tidak satu pun yang terpapar COVID-19. Amin saudara. Mari sama-sama kita bawa dalam tangan Tuhan ibadah kita ini, biar Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhirnya saudara. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini Johan boleh ada, Vincent boleh ada. Tuhan tetapkan hari ini bagi mereka. Biar Tuhan yang ambil alih semuanya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Bahkan kedua orang tua, sanak famili, semua keluarga sedang ada, semua dalam penyertaan Tuhan yang berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Oh, ku layak
didengar oleh Tuhan, dan dijawab oleh Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah, khususnya kedua mempelai Johan dan Vincent. Diberkati mereka berlimpah-limpah, diperluas daerah berkat mereka, dan tangan-Mu Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, sehingga kesakitan, penderitaan tidak menimpa mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Hari ini kita berbahagia saudara, amin. Yang berbahagia saudara, coba lihat kanan kiri, katakan kau berbahagia hari ini. Johan berbahagia. Yesus rasa Tuhan kita tanpa memandang di antara kita. Dan kita bergandingan tangan saudara, katakan bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih.
mereka berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan semua. Pengen memasuki dalam keberkatan pernikahan yang kudus Tuhan. Kami tahu bahwa Dia di tengah-tengah kami, dan Engkau akan memberkati pernikahan kedua anakmu ini. Ya Tuhan. Sebelum itu, berbicaralah kepada kami, ajar, tegur, tuntun kami Tuhan. Lewat saja kebenaran firman-Mu yang akan terus menuntut kehidupan kedua mempelai, bahkan semua kami yang ada di tempat ini, untuk kami hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, berbicara kepada kami, urapi berbicara bibir hamba Tuhan, agar setiap firman yang keluar melalui bibir ini adalah perkataan kebenaran firman-Mu sendiri ya Tuhan. Urapi kami semua, beri telinga seorang murid hati seorang hamba, duduk diam di dalam kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, di hari yang berbahagia, tepat tanggal 25 Juni 2021, kita melihat ada Johan dan Esensia untuk melakukan pernikahan kudus. Beda mukanya? Bisa? Adalah coba yakinkan bahwa yang saat konseling itu, saya katakan kepada Johan, apakah yakin bahwa Esensia itu adalah wanita sejak lahir? Itu pertanyaan paling penting. Lalu saya juga tanya sama Esensia begitu kan, apakah yakin Johan itu pria sejak lahir begitu? Mereka memastikan iya, katanya begitu. Makanya saya katakan kita lanjut konselingnya begitu. Kalau enggak kita tidak lanjut begitu. Lalu ada beberapa sesi, kita ada pertemuan, dan dari konseling itu hanya mengingatkan, mengajarkan kebenaran firman. Apa yang harus dilakukan sebagai suami dan sebagai istri. Tetapi pelaksanaan sehari-hari nggak seindah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Tentunya ada gelombang, ada badai. Dengar, gitu kan? Bagaimana sih kisah pertemuan antara Johan dan Esensia begitu kan? Lalu bagaimana mereka bisa klik begitu ya? Katakanlah bisa, oh iya nih, ini tulang rusuk saya, atau ini memang calon suami saya. Mari kita dengarkan sebentar Johan dan Esensia diberikan waktu sebentar untuk sedikit kesaksian ya. Baiknya kalau sebenarnya simetrik aja, jadi sebenarnya aku nggak ada dalam waktu dekat buat nyari, cuman ya pas udah dikasih semacam ya kayaknya mau berwaktunya lah gitu. Tuhan kasih tanda-tanda ya, apalagi dicari, udahlah kita nyari orang yang bisa diajak serius. Terus kebetulan Tuhannya dia jauh kan, di Jakarta Utara, kita di Jakarta Timur kan jauh, ketemu tengah-tengah aja, jadi ya di Tuhannya bisa ketemu ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Vincent, ayo Vincent. Shalom buat saudara seiman semuanya. Kenapa saya yakin dengan Tuhan? Karena yang selama ini yang saya doakan itu ada di Tuhan. Dan ketika dia ngajak serius, saya langsung niatan, dan sebelum saya iyakan, saya doakan dulu, dan ya memang Tuhan yang terbaik buat saya. Amin. Shalom. Ya, masih sensitif ya. Lagi ngapain? Ketemu teman aja. Hah? Rekomendasi teman-teman. Oh, oke. Oh, ada macomlang. Ada macomlang. Macomlangnya hadir nggak hari ini? Hah? Nggak ada ya? Ya. Oke, silakan duduk Johan. Suami Tuhan juga akhirnya yang mempertemukan, tentunya kan seperti itu. Kita percaya itu karena kita orang-orang beriman kan begitu kan. Kalau kita mungkin orang tidak beriman, kita mungkin kebetulan aja ketemu kan begitu. Tapi dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan ya Bapak Ibu saudara muda sekalian yang hadir pada acara pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Dan maafkan saya, mungkin kita agak ketat ya prokesnya begitu. Kemarin saya bilang sama Johan cukup 30 lah begitu ya, karena memang hari ini kita melihat pergerakan penularan ini semakin masif begitu ya. Dan kita juga bagian dari
negara yang taat kepada pemerintahan yang ada. Bagaimanapun juga dengan alasan apapun kita tetap harus mentaati yang baik, dan kita terus berdoa bahwa selama acara pun nanti pernikahan semua juga baik begitu. Tapi pesta masih boleh. Johan masih boleh ya. Pesta pernikahannya tetap boleh ya. Ya mungkin prokes juga dijaga begitu ya. Oke. Kita tahu bahwa perkawinan itu dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Dalam ayat kepada dalam firman Tuhan dikatakan, Kejadian 2:18 firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu dalam Kejadian 2:21 dan 22 firman Tuhan katakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Firman Tuhan juga berkata dalam Kejadian 2:24 firman Tuhan katakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Matius 19 ayat 5-6 firman Tuhan berkata, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan gereja satu. Atau lembaga agama ada aturan bahwa dia harus menjalankan janji nikah itu dia harus hafalkan, begitu ya. Tapi kalau kita lihat film-film, mungkin film-film barat begitu ya, ketika mereka menikah, mereka membuat kata-kata yang indah terhadap pasangannya. Jadi itu merupakan janji nikah mereka. Maka janji nikah itu adalah merupakan satu perkataan daripada hati seorang pria kepada seorang wanita, dari seorang wanita kepada seorang pria. Ketika mereka mengikat perjanjian, mengikat janji nikah, biar itu menjadi sesuatu yang keluar daripada hati mereka, yang dipengaruhi oleh perasaan terhadap pasangan. Sehingga ketika mereka mengikat janji pernikahan itu adalah merupakan janji dari pribadi kepada pribadi, sehingga itu sungguh-sungguh akan mengikat sampai dikatakan ketika hal ini disaksikan di hadapan jemaat, biarlah itu menjadi sesuatu yang indah. Ketika mungkin 1 tahun ke depan mereka merayakan ulang tahun yang pertama, mereka akan mengingat momen-momen itu. Memang perjalanan pernikahan gak mudah, ya, gak mudah. Nah, bagaimana supaya Johan dan juga Vincentia nantinya bisa menjadi suami dan istri yang bisa hidup seia sekarang, tetap kuat walaupun ada badai, walaupun ada goncangan begitu. Kunci rahasia kesuksesan hubungan suami istri kita lihat di dalam firman Tuhan, ada dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, kisah perikopnya judulnya aja udah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Di dalam Efesus 5, bukan hanya yang dikerjakan, bukan hanya yang dipikirkan begitu, tetapi bahkan juga sampai tubuhnya pun terbuka semuanya, tentunya kan begitu. Tidak ada lagi yang menutupi. Seharusnya hubungannya pun menjadi seperti itu. Tidak ada hal yang ditutupi. Makanya dikatakan suami dan istri sama-sama punya tanggung jawabnya masing-masing. Supaya apa? Supaya Efesus pasal 5 ini bisa terkenal. Kita lihat dalam firman Tuhan Efesus 5:22. Firman Tuhan katakan, hai istri, dalam hal ini Vincentia begitu, tunduklah kepada suamimu Johan seperti kepada Tuhan. Kunci rahasia yang pertama. Lalu mengapa Vincentia sebagai istri harus tunduk kepada suami? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jelas firman Tuhan itu tuntunannya jelas berkata nikah. Demikian juga istri-istri yang ada di tempat ini begitu, yang hadir pada pagi hari ini. Hendaklah Anda para istri tunduk kepada suami seperti halnya Anda tunduk kepada Tuhan.
Jadi tanpa alasan apapun, begitu. Kita nggak bisa tunduk kepada Tuhan tergantung kondisi kita. Moodnya lagi baik, kita mendengar gitu. Kan nggak bisa kan? Kalau sama Tuhan ya tunduk aja, taat aja. Tuhan katakan nggak boleh ya nggak boleh. Nah, demikian untuk presensia. Hari ini kau harus tahu sebagai seorang istri kau harus tunduk kepada suamimu, Johan dalam hal ini. Demikian juga istri-istri yang ada di tempat ini kau harus tunduk kepada suamimu. Dan taat peran dalam keluarga apapun itu, kau tetap harus tunduk kepada suamimu. Jadi nggak ada alasan apapun, ya. Kunci rahasia dari seorang istri bisa membangun rumah tangga yang harmonis nantinya adalah taat dan tunduk kepada suami. Lalu bagaimana dengan pihak suami tentunya kan begitu kan? Ya, dalam hal ini Johan begitu. Firman Tuhan di dalam ayat 25, Efesus 5 ayat 25 berkata, hai suami, dalam hal ini Johan, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Aduh, ini lebih berat begitu. Juga kepada suami-suami yang ada pada pagi hari ini. Mudah enggak? Ketika Kristus mati di atas kayu salib, dia menanggung dosa kita. Ya, dia enggak beralasan macam-macam. Dia terima aja. Karena itu adalah satu penggenapan dari dalam firman Tuhan yang memang harus Yesus lakukan untuk menebus dosa Anda dan saya semua. Jadi tugas seorang suami supaya pernikahan ini berhasil sampai kepada maut yang memisahkan. Dikatakan kasihilah istrimu. Tuhan dalam hal ini kau harus mengasihi presensia. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi. Gak mudah tentunya begitu. Dan itulah kunci bagaimana sebuah pernikahan ini bisa berhasil. Bagaimana seorang suami dan seorang istri menjalin hubungan rumah tangga yang bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Sebab itu peran seorang suami sangat penting sekali. Karena dalam firman Tuhan dikatakan juga ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Tambahan untuk Johan. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah ini kan kita juga sering dengar, sering baca di berita mungkin ya, ada suami ringan tangan, ringan kaki, begitu kan? Ya, saya percaya di tempat ini nggak ada, begitu. Ya kalau ada pun bertobatlah Anda. Ada di antara kita yang benci kepada tubuh kita? Nggak ada tentunya. Ya. Tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Kita melihat begitu. Kita sebagai anggota tubuh Kristus sudah saling bersatu. Jadi direkat dalam satu kesatuan, menjadi satu tubuh. Nah demikian juga tentunya kita semua mau semuanya berfungsi dengan baik. Dikatakan sebagai suami ya kan, tidak ada orang pun, satu orang pun yang membenci tubuhnya. Demikian juga kepada suami, tanggung jawabnya lebih besar daripada seorang istri. Istri tugasnya hanya taat dan tunduk aja, udah aman, selesai begitu. Taat dan tunduk aja udah aman. Tapi sebagai suami, engkau harus mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, seperti Kristus memberikan nyawanya. Demikian seorang suami memberikan nyawanya. Oh, mukanya cantik, postur tubuhnya bagus, gitu. Bukan itu, tetapi kasih daripada kasih Kristus, kasih agape. Demikian juga sebagai seorang istri. Taat dan tunduk kepada suami bukan karena Johan gajinya gede, punya rumah besar, punya semua pribadi, bukan. Tetapi taat dan tunduk seperti tunduk kepada Tuhan, maka rumah tangga yang dibangun akan menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Berarti kami semua Tuhan, setiap firman ini terpatrai dalam baju hati kami. Dan biarlah kami semua yang hadir sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ini
ketika mereka masuk dalam membangun sebuah kehidupan yang baru dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan berkata mereka bukan lagi dua tetapi berbangsa. Terima kasih ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama berdoa. Kita akan masuk dalam acara itu. Silakan Pak ya. Jadi apa ya? Apa yang terlintas dalam hati? Saya Johan Carlos Sapubola di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara-saudara seiman, sesuai dengan kehendak Tuhan, menerima engkau, Vincentia Sugitonga, sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, dan setia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Sah ya? Sah. Silakan Vincentia. Tadi itu dari pihak Johan, dia memiliki janji nikah. Sekarang tidak Vincentia. Saya Vincentia Sugitonga berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan juga saudara seiman, menerima engkau, Johan Carlos Sapubola, sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai hari ini sampai seterusnya. Saya berjanji akan tunduk atas segala sesuatu sama seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi dan menjadi penolong yang setia sepanjang hidup ini. Amin. Sah ya Tuhan ya? Sah. Jemaat semua sudah mendengar janji nikahnya Johan dan juga Vincentia. Cincin pernikahan ini nggak ada ujungnya, bulan. Sama seperti janji nikah yang tadi Johan katakan kepada mempelai wanita Vincentia. Ini menjadi bukti bagaimana Johan akan mengasihi Vincentia sebagai istri yang akan taat dan tunduk kepada suaminya, dan Johan akan mengasihi dia sebagaimana dia juga mengasihi dirinya sendiri. Silakan Johan pakaikan cincin ini ke jari manisnya Vincentia. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Kemudian juga dengan ini, cincin ini akan dikenakan kepada jarinya Johan sebagai bukti dari janji nikah Vincentia yang mengikat mereka sampai pada maut yang akan memisahkan. Silakan. Haleluya. Berikan tepuk tangan berikan Tuhan, dan kita akan berlutut, kita akan berdoa berkati pernikahan antara Johan dan Vincentia. Saudara semua jemaat juga angkat tangan pada dua mempelai sebagai doa juga dari kita semua supaya keluarga ini diberkati. Hari ini tanggal 25 Juni 2021 di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan, oleh kuasa, oleh kasih karunia yang Tuhan beri kepada hambamu sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saat ini hamba berdoa memberkati pernikahan kudus antara Johan Carlos Sapubola dengan Vincentia Sugitonga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan semua umat jemaat dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan. Saat ini Johan dan juga Vincentia, engkau sudah dipersatukan di dalam sebuah pernikahan yang kudus. Mulai saat ini
engkau bukan lagi dua tetapi menjadi satu seperti firman Tuhan katakan. Sebab itu Johan, engkau sebagai seorang suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, demikian engkau harus mengasihi istrimu. Demikian juga untuk Vincentia, taat dan tunduklah kepada suamimu seperti engkau juga taat dan tunduk kepada Tuhan. Inilah menjadi kunci rahasia engkau akan membangun rumah tangga yang akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi dalam kehidupanmu. Dan apapun yang dikerjakan oleh tangan kamu berdua, Tuhan akan membuatnya selalu berhasil dan beruntung. Karena ada kasih Kristus, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena sejak engkau diberkati pada hari ini, Tuhan ada dalam kehidupanmu, menuntun, menjadi nahkoda dalam perjalanan kapal bahtera rumah tanggamu. Biarlah kau terus seia sekata, sehati sepikir, sehingga kau menjadi suami dan istri yang tetap mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Sekali lagi hamba berdoa, memberkati Johan dan juga Vincentia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan kedua orang tua mereka ya Tuhan, yang datang dari Medan, yang dari Jakarta. Pemeliharaan penyertaan Tuhan juga sempurna di dalam pernikahan kudus hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa, segala apapun yang tidak kudus, yang bukan berasal daripada Tuhan, segala bentuk virus apapun, kami akan patahkan, hancurkan kuasa itu dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Johan berdiri. Pakai cadar ya. Kalau ini pakai facialnya deh. Tetap facialnya. Ya nanti. Nanti kameramen mengabadikan ya. Nanti Johan yang buka. Ini sebetulnya momen-momen yang kelihatan sih mukanya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, tetap juga kita buka juga Johan untuk memperjelas. Masker betul ini adalah Vincentia. Iya. Gitu. Johan buka maskernya sebentar aja. Oke, Vincent boleh dibuka. Facialnya. Silakan Johan, dibuka pinggangnya. Berikanlah ciuman pertama pada istri yang sudah sah menjadi istri. Silakan. Jangan tegang gitu dong. Jangan tegang. Relax dong Johan. Dosa aja deh, begitu deh. Udah ya. Dalam hitungan ketiga ya. Ya. Biar orang tua juga lihat gitu kan. 1. Pegang pinggangnya deh, pegang penting abang. Aku tidak berdiri. 2, 3. Sekarang menghadap ke tengah. Cepat silakan duduk. Enggak apa-apa. Menantu juga silakan duduk. Ya. Setelah kita melalui prosesi pemberkatan pernikahan di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, mereka sudah sah menjadi suami dan istri. Maka saya harus memperkenalkan, inilah Tuan Johan Carolus Tampubolon bersama dengan Nyonya Vincentia Selitonga jadi Nyonya Johan Carolus Tampubolon. Haleluya. Silakan kembali dalam rumah tangga. Sebagai seorang suami mengasihi istri, sebagai seorang istri yang taat kepada tunduk kepada suami. Ini Alkitabnya dan ini akta nikah. Akta nikah ini nanti akan dibawa kepada catatan sipil untuk mendapatkan kesamaan dari negara. Ini Johan, terima. Oke, sekarang kami persilakan Johan membawa istri yang sudah diberkati Tuhan kepada orang tua. Diletakkan dulu bunganya deh. Lalu minta doa dari orang tua supaya keluarga kalian diberkati Tuhan. Haleluya. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi
memberikan persembahan, ya, persembahan sulung yang pertama kepada Tuhan sebagai suami istri. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saudaraku. Tapi sebelumnya, saudara, kami minta dari keluarga ada yang mau menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama dari keluarga tahun bulan dulu. Terima kasih pertama-tama kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini sudah anak saya dan menantu saya sudah diberkati Tuhan melalui Bapak Pendeta di tempat ini. Terima kasih juga sama-sama Bapak Pendeta yang telah memberkati anak-anak Tuhan. Terima kasih juga semua untuk majelis di sini dan juga leader dan juga musik. Kiranya Tuhan menambahkan berkatnya juga pada semua umat-umat di sini dan juga majelis di sini menjadi kesenangan bagi Tuhan, pelaku-pelaku yang melakukan firman Tuhan sehingga orang banyak diberkati. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada saudara kami yang turut serta untuk menghadiri pemberkatan anak kami di sini. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami di sini dan juga kepada budak-budak kami dan bapak juga di sini ikut. Kiranya Tuhan juga memberkati semuanya budak-budak kami dan juga di sini budak-budak kami Sri Tonga yang sudah sama-sama kita di sini untuk menghadiri pernikahan anak kita ini. Kiranya dalam rangka pernikahan ini Tuhan selalu memberikan berkatnya buat kita, berkat kita sehingga nanti kita di kemudian hari juga menjadi pelaku-pelaku firman yang bisa ditiru sama anak-anak kita di kemudian hari. Kiranya itulah perkataan kata sambutan saya yang singkat antara Ibu Bapak Pendeta dan juga semua majelis di sini. Dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Pada saat ini kami dari keluarga besar Sri Tonga yang datang jauh-jauh dari kampung Medan bahkan sampai ke Huta Gurgur ya. Tapi puji Tuhan saat ini dengan acara pernikahan ini terlebih dahulu kita bersyukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan di mana pada saat ini di tengah pandemi Covid masih bisa berlangsung acara. Tapi dengan segala kerja keras yang tinggi baik pihak gereja maupun di sini pihak guru ya Satu Kulon ya, puji Tuhan juga sukses pernikahan hari ini, cuaca yang bagus. Dan buat Gembala Sidang juga terima kasih Gembala Sidang terhormat dan seluruh para pekerja, para senior di sini. Saya sudah percaya bahwa Gili apa tadi? Miracle tetap Cibubur ya, tetap semangat melayani Tuhan. Terima kasih dan saat ini biarlah acara adatnya nanti sampai ke di acara hidupnya nanti tetap juga kata-kata ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu.
Indonesia semakin luar biasa, semakin masif juga vaksinnya Tuhan, dan kami juga semua diperkuat di tubuh kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat ibadah pada pagi hari ini, ibadah pernikahan Kudus Johan dan juga Vincentia. Kami tahu Roh hadir di tengah-tengah kami, dan ketika Roh hadir di tengah-tengah kami, Roh yang kudus itu Tuhan, di mana segala bentuk kuasa, segala bentuk virus tidak ada di tempat ini, dan kami semuanya di PT ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kita sedang sama hamba-Mu, saudara-saudara kami Tuhan, yang akan nanti juga Tuhan dan juga Vincent, dia akan juga berangkat ke tempat pesta pertemuan hingga pada akhirnya acara nanti di sana. Semuanya aman dalam perlindungan dengan Tuhan. Semua makanan dikuduskan, semua tamu yang hadir dikuduskan dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang membawa virus ya Tuhan. Semuanya aman, terkhusus keluarga besar yang dari Medan, yang dari Sumatera Utara Tuhan. Mereka juga setelah acara ini mungkin beberapa hari ke depan mereka akan pulang kembali ke Medan Tuhan. Juga tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada sakit penyakit dalam kehidupan mereka, tidak ada paparan COVID dalam kehidupan mereka. Semuanya aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Perjalanan dari tempat ini ke tempat pesta juga Tuhan sertai. Semuanya aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan penyertaan Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari pertama, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bahkan juga prosesi pemberkatan semuanya berjalan dengan lancar. Ada hasil dalam nama Yesus. Dan kami sudah tiba pada akhir ibadah kami Tuhan. Kami akan tinggalkan tempat ini. Dan kiranya berkat Tuhan akan menyertai setiap kami semua. Sebab itu angkatlah kedatangan kita, arahkan pandangan dan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang datang daripada lama pada surga. Dalam anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan berkat sempurna Roh Kudus menyertai, memberkati, mengurapi, menuntun kita semua mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali ini akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berbahagia buat mempelai. Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna.